Halo guys, aku udah sampai di Museum Perjuangan Mandala Bakti. Ini tampak luarnya. Tempatnya ini ada di depan Tugu Muda Semarang. Depannya Simpang 5. Kalian kalau main jangan lupa kesini ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam museumnya. Nah, ini aku udah di dalam museumnya. Sebelum naik ke atas, kita harus membeli tiket seharga Rp5.000. Setelah membeli tiket, kita naik tangga dan akan melihat lukisan-lukisan di setiap dinding-dinding bangunan. Ini aku lagi naik ke atas buat lihat lukisannya. Nah, wow, bagus banget ya guys lukisan-lukisannya. By the way, lukisan ini menceritakan tentang sejarah dari lahirnya Pangeran Diponegoro sampai perjuangan-perjuangannya. Menarik banget kan guys? Nah, di setiap lukisan ini memiliki nama dan ceritanya masing-masing. Kalau kalian mau baca cerita-ceritanya, jangan lupa mampir ke Museum Mandala Bakti. Tuh guys, aku sudah baca-baca ya, ini menarik banget dan kayak seru-seru gitu. Jangan lupa datang ke sini. Nah, setelah melihat lukisan-lukisan tadi, kita akan masuk ke lorong untuk melihat lukisan-lukisan selanjutnya. Menurut aku, lorong ini sangat bagus dan menarik guys, unik gitu, kayak mirip-mirip gua. Setelah memasuki lorong tadi, kita akan menemukan lukisan yang menarik banget. Ini kayak menceritakan suasana di depan rumahnya Pangeran Diponegoro. Ini salah satu lukisan yang paling aku suka sih, karena dalam satu ruangan ini cuma menceritakan suasana pada saat itu saja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke lorong selanjutnya. Di lorong ini sangat panjang, tapi dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang menarik juga guys. Nah, kita mau masuk untuk lihat barang-barang peninggalan pada masa saat itu, guys. Nah, di sini ada jubah replika, Al-Quran replika, dan kursi-kursi, guys. Nah, by the way, tempat duduk ini berfungsi untuk perundingan Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Setelah itu, kita akan melihat berbagai senjata tradisional yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro pada saat itu, guys. Di sini banyak banget macam-macam senjata yang digunakan dan menarik. Di sini ada batu-batu Pangeran Diponegoro dan foto Pangeran Diponegoro dan cerita-ceritanya. Setelah itu kita masuk ke ruangan selanjutnya dan akan melihat tempat sholat dan padasan wudhunya Pangeran Diponegoro pada saat itu guys. Di ruang selanjutnya ada banyak lukisan-lukisan orang-orang yang berperan penting pada masa saat itu. Aku sih kurang tahu siapa saja mereka, tapi kalau kalian mau lebih tahu, kalian bisa datang aja ke sini. Nah, di pojok sana ada foto kereta kuda Pangeran Diponegoro pada masa itu. Ini guys fotonya. Tuh kan, bagus banget. Setelah itu kita akan masuk ke lorong selanjutnya. Nah, di lorong kecil ini kita akan melihat senjata-senjata berat atau senjata-senjata besar yang digunakan Pangeran Diponegoro pada saat itu, guys. Nah, di sini juga disediain penyewaan baju, guys. Di sini kalian bisa nyewa-nyewa baju, bisa buat foto-foto atau bikin tugas sejarah dan lain-lain, guys. Di sini juga disediain ruang ganti. Di sini ada ruang ganti yang menurut aku cukup estetik sih buat foto-foto. Di sini kayak teater kecil gitu guys, lucu banget pokoknya. Kalian bisa datang ke sini buat foto-foto. Nah,
di sini kita akan melihat lemari dan pajangan-pajangan dinding yang akan menjelaskan tentang pada masa saat itu, guys. Di sini ada bendera-bendera penting yang saat itu dipakai, guys. Nah, di sini juga ada peta-peta yang menjelaskan semuanya di sini, guys. Dan di atasnya banyak foto-foto orang-orang yang berperan penting pada masa saat itu. Nah, di sini kita juga bisa lihat keluar untuk lihat pemandangan-pemandangan dari atas. Di sini juga ada lemari yang berisi peninggalan-peninggalan barang pada saat itu. Yang kotak panjang ini berisi nama-nama panglima pada saat itu, guys. Dan di atasnya banyak foto-foto panglima dan orang-orang penting pada saat itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ruang penugasan, guys. Di sini banyak peta-peta penugasan dan cerita-cerita penugasan-penugasannya. Di sini juga terdapat banyak foto-foto yang merekam masa-masa pada saat itu, guys. Jadi kita masih bisa melihat bagaimana sih suasana pada saat itu gitu. Nah, kita akan masuk ke ruangan G30 SPKI. Di sini terdapat peninggalan baju dan barang-barang dan lukisan-lukisan yang menceritakan pada zaman saat itu, guys. Kursi ini juga berfungsi untuk perundingan Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Terdapat lukisan-lukisan juga. Ini lukisan orang-orang penting ya, guys. Nah, ini baju peninggalan pada saat itu, guys. Di sini baju untuk mereka bekerja sebagai petani dan lain-lainnya, guys. Di ruangan ini kita bisa melihat seragam-seragam pada masa penjajahan saat itu, guys. Warna-warna seragamnya sih warnanya hampir mirip ya, guys, dan bentuk-bentuk seragamnya juga masih sama-sama. Nah, di sini ada alat medis. Di sini juga ada meja bedah lapangan. Menurut aku sih ini serem banget ya, guys. Kayak wow, ada meja bedah lapangan buat militer gitu. Nah, di sini juga ada seragam-seragam tentara, guys. Seragam-seragamnya juga warna-warnanya agak mirip-mirip dan bentuk-bentuknya agak mirip-mirip ya, guys. Setelah ini kita akan melihat ada barang-barang crop cacat veteran. Ini juga menurut aku sih serem banget, tapi juga menarik sih, guys. Kalian bisa lihat sendiri aja. Setelah itu juga ada barang-barang elektronik peninggalan waktu zaman saat itu. Ini ada teleponnya juga kayak masih yang berat-berat gitu, yang masih besar-besar. Kalau sekarang kan masuk kantong juga muat ya, guys. Ini juga ada alat musik pada masa penjajahan, guys. Menurut aku sih ini antik banget. Kayak wow. Nah, saatnya kita pulang, guys. Ini ada pintu keluarnya dan kita akan turun. Turunnya tangganya juga agak tinggi dan kecil-kecil, jadi kita harus hati-hati. Oke, sekian dari saya, Kofifa Ilmanafi, pamit. Terima kasih, bye-bye.